Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market Ethereum, kemudian ada BTC, Bitcoin ya, kemudian ada Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa dari 4 market yang akan kita bahas? Langsung aja kita lihat di chart untuk kondisi market Ethereum sendiri. Dari pergerakan Ethereum khususnya di time frame weekly ya. Sebenarnya kalau kita lihat dan kita perhatikan secara sesakma, ini dimana tren besar masih dalam posisi turun. Tapi menariknya yang kalau kita lihat selama di beberapa minggu ke belakang ya, terjadi pergerakan konsolidasi ya yang cukup lama menurut saya. Dari posisi ini terjadi sejak bulan Januari sampai ada terjadi breakout start di bulan Maret. Tapi posisinya memang sudah terlihat ada dorongan seller setelah pasca terbentuknya 3 inside down ya, Anda bisa lihat. Dan posisinya terendah di minggu kemarin yaitu di 19,01 sampai dengan titik tertingginya 21,61. Artinya menurut saya ini sih ada gambaran penerusan penurunan ya dari posisi ini yang tentunya menguji kuat ada wilayah area base weekly di wilayah ini ya, atau ada pembentukan diamond di wilayah ini ya, SND ya. Dan tentunya di sini kita akan tandain dulu ini ada area support ya, kisaran 14.72. Kecenderungan menurut saya untuk pergerakan Ethereum sendiri ya, ini terlihat akan terjadi penurunan berlanjut tentunya, tapi menguji dulu wilayah area low weekly. Sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Secara keseluruhan untuk time frame daily, nah ada potensi ini yang harus dilalui ya, artinya ada uji titik area rally base rally di time frame daily ini, ada rally base rally ya, kurang lebih di area ini di kisaran antara 18.24 sampai dengan 19.22, dan tentunya sebelumnya sudah tersentuh ya ini dan langsung membentuk sebuah bullish pin bar, tapi tidak berarti cukup kuat dorongannya ya. Tapi kalau kita perhatikan memang di 3 hari ke belakang terjadi penurunan berlanjut, dan tentunya dengan posisi terjadinya keluar dari jalur konsolidasinya ya, posisinya seperti ini kan udah keluar dari posisi ini. Nah udah terjadi breakout selama beberapa hari ke belakang, ini menunjukkan potensi di mana pergerakan untuk ETC USDT ya itu sendiri terjadi penurunan. Dan hal yang perlu kita perhatikan selama 1 minggu ke depan ya, kalau kita mau cari target berikutnya, ada wilayah area order block di time frame D1 di sini ya, dan ada posisi imbalance yang cukup besar. Maka penurunan ini juga wajib teman-teman pantau ya. Ini ada imbalance. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu sebentar. Yang pertama ada order block ya di sini. Ini ada area order block di time frame daily. Kemudian di atasnya di sini ada area imbalance. Artinya ada dorongan kuat yang harus diperhatikan ya di wilayah ini. Ini akan menjadikan uji di minggu depan ya. Sebentar saya tandain dulu. Nah seperti ini ya, saya masukkan dulu posisinya. Ya, oke. Jadi nanti ketika pergerakan ini turun sudah mendekati minimal area imbalance, selama tidak ada pembentukan pattern terjadi, baik itu single pattern, double pattern di posisi daily, posisinya masih akan kuat turun. Tapi kalau hanya sekedar bearish pin bar atau penerusan impulsi bearish, maka kuat menuju area order block yang ada di time frame D1. Ini target dari minggu depan ya di wilayah ini, yaitu berkisaran antara 17,81 sampai dengan 16,22 targetnya wilayah tersebut. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil untuk melihat secara detail di time frame 4 jam. Nah, dengan posisi kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya, Anda bisa lihat di sini ada dorongan seller terjadi ya dari posisi
body volume candle yang tidak besar ya, kecil, tapi kemudian turun terjadi impulsif, apalagi memasuki sesi Asia ya, terjadi impulsif yang cukup kuat sekali. Dan inilah yang menjadikan tolak ukur kalau menurut saya, dengan target di sini membentuk pola double top ya. Ini ada double top membentuk sebuah M ya. Nah, chart pattern membentuk sebuah M ini kalau kita tarik dari posisi bawah sini ya. Ini yang terakhir ya. Kita ukur seperti ini, maka saya memiliki target dari posisi yang terakhir ya, atau neckline ya, kurang lebih 1845. Ini akan menjadi target untuk penurunan berlanjut. Intinya menurut saya ETC USDT ini ada kecenderungan penurunan ya. Ini menjadikan target turunnya. Oke, tinggal teman-teman fokus untuk mencari area sell ya. Kalau coba kita turunkan di time frame yang lebih kecil untuk mencari informasi ya yang cukup kuat. Saya sih hanya mendapatkan informasi di sini. Ini penurunan terakhir dan ada MA50 di sini. Ya, area supply ini coba dicek nanti ketika ada sedikit koreksi di wilayah ini ya. Maka ini menjadikan titik pemantauan kayak di area ini di kisaran 19.92 sampai dengan 20.00. Maka kalau ini terjadi kenaikan sampai sini, pantau karena kecenderungannya masih kecenderungan turun dengan target di wilayah 18.45. Oke, ini saya kasih warna merah, artinya kecenderungannya turun. Ini untuk ETC USDT ya. Sekarang kita berlanjut di BTC USDT. Kita lihat di time frame weekly. Untuk Bitcoin sendiri masih dalam posisi konsolidasi ya untuk weekly-nya. Ini start terjadi sejak bulan Januari tanggal 23 ya, di minggu terakhir Januari tanggal 23. Di sini terjadi pergerakan konsolidasi. Meskipun sempat terjadi kenaikan impulsif yang cukup kuat ya, di mana membentuk bullish engulfing. Memang kalau kita perhatikan dari pembentukan konsolidasi ini atau pembentukan correction, pergerakan koreksi ya, dari pergerakan impulsif dan ini ada koreksi, saya masih berpatokan ada terjadinya bullish engulfing ini selama tidak terjadi breakout, yaitu di bawah open ya, yaitu di kisaran, coba kita lihat ini open weekly-nya, kita bahas weekly dulu, berkisaran antara 21.782.37 ya, 8237. Kita masukkan angkanya dulu di 82.37 ya. Ini menjadikan titik pembukaan impulsif bullish, maka ini akan menjadikan patokan saya ya. Sekiranya dengan posisi dari open ini, open bulls, ntar saya masukkan dulu ininya. Oke, kita lihat lagi di time frame weekly ya. Selama area open bulls 21782.37 ini bisa dicatat ya. Selama tidak terjadi breakout dan minggu ini tidak close di bawah 21.782, artinya close bodinya ya, maka kecenderungannya masih ada kemungkinan terjadinya kenaikan. Tapi kalau posisinya ternyata break di bawah 21782 minggu ini ya, close di bawah posisi opennya, bahkan di bawah low monthly, maka saya pastikan untuk BTC USDT akan terjadi penurunan berlanjut di minggu-minggu berikutnya. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Saat ini saya masih melihat potensinya itu akan terjadi koreksi ya, sampai dengan minimal wilayah low weekly dulu area ini. Karena posisi low weekly di 21971.13 ini masih menahan laju penurunan di 2 hari ke belakang. Artinya ada pembentukan bearish flag ya, ada pembentukan bearish flag, tapi hati-hati, sebelumnya juga hal yang sama terjadi, ada pembentukan bearish flag tapi terjadinya long legs doji dan dikonfirmasi candle impulsif bullish, ini yang mendorong pergerakan naik yang cukup signifikan. Dan ini juga harus diwaspadai ya, selama kondisinya masih konsolidasi seperti ini, maka range pergerakannya masih berkisaran antara low weekly dan resisten terdekatnya. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Coba kita lihat di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam terlihat di 3 hari ke belakang ya, ada pergerakan konsolidasi. Maka saya hanya memastikan di time frame 4 jam aja
selama pergerakan ini masih konsolidasi, masih bergerak di range antara 22722 ya, antara ini tidak ada breakout impulsif bullish ya, maka kita atau saya ya khususnya di sini saya akan pantau wilayah antara 22722 sampai dengan low weekly-nya ini. Kalau masih dalam posisi konsolidasi seperti ini sih saya lebih baik itu memantau ya kondisinya sampai betul-betul terjadi breakout antara area resisten atau area low weekly. Jadi impulsif bullish ini atau impulsif bearish ini yang dibutuhkan. Dan saya akan nunggu sampai dia breakout, maka naiknya akan ke sini. Ya, ada area order block. Ini akan targetnya minimal sini dulu. Ini menjadikan titik kenaikannya. Kalau terjadi penurunan, maka akan menuju ke wilayah area low monthly sebelumnya. Nah, di area sini, yaitu di kisaran 21.351.07 itu ya. Jadi kita tunggu aja perkembangannya selama 1 minggu ini, apakah masih bergerak di range area ini atau sudah akan melewati resisten atau wilayah low weekly-nya. Maka kalau ini breakout impulsif bullish close di atas 22722, saya akan buy, target minimal sampai sini. Tapi kalau sebaliknya impulsif bearish close di bawah low weekly 21971.13, saya akan sell, target minimal area low monthly, dan kita akan pasang stop loss di atasnya. Oke ya, jadi ini market BTC USDT. Sekarang kita akan berlanjut di Nasdaq 100. Kita lihat juga di time frame weekly. Nasdaq 100 ada kebangkitan kenaikan ya pasca terbentuknya bearish, setelah pasca ada bearish pin bar, impulsif bearish, dan di sini ada impulsif bullish. Maka ada perlawanan buyer setelah gagal break di bawah area key support 11.820.93. Artinya juga di sini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini kan trennya kan turun untuk weekly ya. Jangka panjang ini trennya masih turun. Dan kalau kita lihat dengan adanya kita mengacu kepada potensi weekly ya, area key resisten ini menjadikan tolak ukur ya, bahwasanya posisinya masih kecenderungan kuat turun. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan sebatas area ini ya, area ini, oke, area ini dari posisi terakhir ini kan impulsif pergerakan, dan ini pergerakan korektif, artinya ada konsolidasi di wilayah ini. Dan ini menurut saya memang ada dorongan buyer terjadi ya. Ini ada dorongan buyer terjadi di Nasdaq 100, maka minggu ini akan menguji kuat wilayah resisten ini sekali lagi di 12.751.84. Itu yang akan menjadi titik uji target minggu ini. Oke, kita akan tandain ya. Saya memiliki target minggu ini yaitu di wilayah ini. Kisaran resisten sampai dengan key resistennya ini menjadikan target untuk kenaikan di minggu ini, target weekly-nya ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Di time frame daily konfirmasinya jelas, ada bullish pin bar, kemudian ada ada impulsif bullish. Maka kalau saya perhatikan ini minimal ya sebelum mendekati resisten, di sini ada area order block di time frame D1. Nah, ini yang menjadikan uji kenaikan ya. Menurut saya wilayah ini bisa tidak terjadi breakout kembali, maka ini akan turun ya. Area ini tinggal pantau pattern terbentuk di wilayah berkisaran antara 12.578.66 sampai dengan 12.712.76. Oke. Ya, area ini untuk targetnya, dan sekarang coba diturunkan di time frame 4 jam. Oke, nah menurut saya memang kecenderungannya kuat naik ya, karena kalau saya melihat dari posisi pergerakan terakhir, adapun retest atau koreksi itu mendekati wilayah 50% ya di sini nih, atau area MA50. Maka ada potensi dua yang pastinya Nasdaq 100 ini kalau ada koreksi menurut saya lebih baik buy ya, minimal menguji wilayah resisten terdekatnya ke sini ya, baru dia akan menguat sampai area sini. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata resisten become support ini di breakout impulsif bearish, maka high money sebelumnya ya, ini akan dijadikan acuan apakah ada pattern terbentuk di wilayah ini untuk target kenaikan berlanjut. Nah, gambarannya seperti ini untuk Nasdaq 100 ya, dan di sini resisten become support. Maka ada dua pemantauan saya tandain.
Pertama pantau wilayah ini untuk time frame 4 jam. Ini yang pertama. Oke, kita tandain dulu. Dan yang kedua adalah area sini di kisaran 12.089.77. Wilayah ini untuk target pemantauan berikutnya. Kecenderungannya masih kecenderungan naik untuk Nasdaq 100. Oke, sekarang kita berlanjut di market berikutnya adalah crude oil. Kita lihat untuk oil sendiri. Saya rasa oil tidak ada perubahan ya. Kecenderungannya masih sama, masih berkisaran antara range key resisten 83.31 sampai area key supportnya 70.065 dan ini posisinya tidak ada perubahan sama sekali ya. Naik turunnya hanya berkisaran antara low weekly dan resisten ya, atau low monthly sampai dengan resistennya. Beberapa minggu ke belakang juga sudah saya sampaikan hal yang sama, tidak ada perubahan. Mungkin teman-teman yang ngikutin analisa dari zona forex ini ya, khususnya oil ini masih bergerak berkisaran. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Untuk time frame daily, nah ini lebih jelas ya naik turunnya pergerakannya. Kemarin juga sudah saya sampaikan ketika berada di area low weekly, di sini ada konfirmasi 3 in setup, akhirnya terjadi kenaikan. Dan ini tinggal tunggu konfirmasi candle aja sih. Kalau nanti di time frame daily ataupun time frame yang lebih kecil ada memberikan informasi di awal adanya dorongan seller, maka dia akan bergerak turun kembali. Oke, ini coba kita lihat di time frame 4 jam. Karena saya melihatnya, oke, di time frame 4 jam ternyata di sini ada bullish engulfing, adapun koreksi minimal mendekati wilayah area 78 ini ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Saya rapikan dulu ya posisinya sebentar. Nah, saya melihatnya di sini ada area support. Ini ada support become resistant ya. Ini ada support. Ya. Menurut saya ada kecenderungan menuju minimal area support atau high weekly. Di sini pemantauan terjadi. Kalau nanti area ini terjadi kenaikan kembali bisa buy ya, area ini nih. Ya, bisa buy, tapi tentunya ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya untuk taking profit, karena pergerakannya ini hanya berkisaran aja gitu loh. Minimal sampai sini aja TP-nya di 80.59. Takutnya nanti posisi tersebut akan terjadi pembalikan penurunan kembali gitu. Tapi kalau area tersebut di breakout ya, maka kecenderungannya pasti akan ke area 82.611. Nih ya, dolar per barrel target ini berikutnya. Oke, maka ini yang bisa saya sampaikan ya untuk keempat market yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.